Oke, baik anak-anak kelas 8 ya. Sekarang kita bertemu lagi di pelajaran PABB. Nah, kalau di pertemuan yang lalu itu kan kita belajar mengenai Yesus sebagai pemenuhan janji Allah, gitu. Yesus datang dari atas sana, datang ke dunia. Nah, itu menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah PHP, Allah tidak pernah ghosting. Allah menepati janjinya. Kalau kalian masih ingat, janji dari Allah itu adalah janji tentang keselamatan, gitu. Mulai dari kisah Abraham misalnya, lalu kisah bangsa Israel yang keluar dari perbudakan di Mesir, lalu kisah apalagi, kalian bisa temukan banyak hal, banyak contoh yang mau menunjukkan bahwa sedari awal diciptakannya dunia, gereja percaya bahwa Allah itu memberikan janji. Janjinya apa? Janjinya adalah keselamatan. Nah, sekarang kita akan beralih ke bab selanjutnya, bab 2. Kalau kemarin kita bicara mengenai Yesus sebagai pemenuhan janji Allah, sekarang kita akan memperdalam, mengulik, ngepoin sosok Yesus, ya toh. Kalau kalian pernah dengar Yesus itu Allah, ya toh, tapi Yesus juga manusia. Atau mungkin kalian pernah dapat pertanyaan, loh, itu Tuhanmu itu Tuhan atau manusia? Kalau Tuhan ya Tuhan, kalau manusia ya manusia, gitu kan? Lalu kita bingung, Yesus itu sebetulnya Allah atau manusia? Nah, jawabannya akan coba kita perdalam sama-sama di materi yang kedua ini. Secara umum kita bisa bilang bahwa ya Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Tapi penjelasannya gimana? Nah, begini teman-teman sekalian. Jadi Bapak akan mulai dari kita akan bersama-sama memahami dulu manusia dan Allah, kemanusiaan dan kealahan itu seperti apa. Jadi dalam diri kita sebetulnya, karena kita manusia adalah citra Allah. Kalau kalian ingat pelajaran di kelas 7 ya. Jadi kita itu di satu segi kita punya segi kemanusiaan. Pasti kita lapar, kita haus, kita ngantuk, kita sakit perut. Nah, itu bagian dari dimensi kemanusiaan kita. Tetapi kita juga punya sisi kealahan. Misalnya kita bisa mengasihi orang lain, atau kita bisa peduli, kita bisa berbelas kasih, kita bisa memberi, kita punya keberanian, kita punya tanggung jawab. Nah, itu semua merupakan contoh bahwa kita sebagai manusia itu juga dianugerahi sisi keilahian karena kita ambil bagian sebagai ciptaan Allah. Kita secitra dengan Allah. Kalau kalian ingat materi di kelas 7. Nah, sekarang kita akan coba memperdalam, mengulik, ngepoin sosok Yesus sebagai manusia tapi juga sebagai Allah. Oke, kita mulai dari sosok Yesus sebagai manusia ya. Sosok Yesus sebagai manusia. Kalau kalian ingat, coba kalian buka di Injil Matius ya. Injil Matius itu perjanjian baru ya, perjanjian baru, tengah-tengah kitab suci itu. Perjanjian baru, kalian buka Injil Matius pasal atau bab 1. Nah, itu di sana tertulis silsilah Yesus ya. Kalau kalian punya silsilah, oh, orang tua kalian Pak A dan Bu B. Nanti kalian punya kakek nenek, lalu punya buyut, punya canggah. Nah, sama. Kalau kalian buka di Matius 1, itu juga di sana disebutkan bahwa Yesus itu punya leluhur ya, punya bapak. Ada Bapak Yosef dan Ibu Maria. Lalu punya kakek nenek. Terus sampai ke atas, sampai kita bisa menemukan paling tidak di Abraham ya. Itu merupakan leluhurnya Yesus. Kalian bisa buka di Matius pasal 1. Itu merupakan bukti. Satu bukti bahwa Yesus itu pernah menjadi manusia. Yesus itu pernah menjadi orang, menjadi pribadi yang tinggal di tengah-tengah manusia, bahkan di tengah-tengah keluarga, ya, di keluarga Kudus Nazaret, di keluarganya Bapak Yosef, ya. Itu satu, bahwa Yesus punya silsilah. Lalu yang kedua, ciri kemanusiaan Yesus itu jelas bahwa Yesus lahir ke dunia, dilahirkan lewat proses melahirkan. Ibu Maria melahirkan Yesus, ya toh. Kalau kalian ingat peristiwa Natal, ya kita merayakan Yesus yang lahir. Jadi Yesus nggak tiba-tiba jatuh pluk gitu ya, tapi Yesus lahir, ya. Yesus lahir dari Ibu Maria, ya toh. Itu ciri yang kedua.
tadi yang pertama, Yesus punya silsilah, ya toh. Yang kedua, Yesus itu dilahirkan oleh Ibu Maria. Yang ketiga, nah tadi kembali ke silsilah, Yesus punya nenek moyang ya. Nenek moyang Yesus namanya Abraham. Jadi kalau kalian coba mengingat-ingat, ya toh, Abraham itu adalah bapa segala bangsa, ya, bapa kaum beriman. Nah, Abraham ini dituliskan menjadi silsilah. Jadi kalau dirunut ke atas, ditarik garis ke atas, nah akan ketemu nama Abraham. Bahwa Yesus yang menjadi manusia itu adalah keturunan Abraham. Ya. Nah, dia juga punya jenis kelamin laki-laki, ya toh. Ada jenis kelaminnya jelas. Oh, Yesus itu laki-laki, ya toh. Lalu yang keempat, Yesus itu mencari nafkah dengan bekerja sebagai tukang kayu, ya, karena Bapak Yosef adalah tukang kayu. Sebetulnya kalau kalian lihat di Injil, tukang kayu itu bahasa Yunaninya tekton namanya. Nah, ini sekedar biar kalian tahu aja ya. Jadi tekton itu bukan hanya tukang kayu sebenarnya. Pokoknya segala jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian pertukangan, ya tukang batu, tukang kayu, apapun itu disebut tekton. Nah, keluarga Bapak Yosef itu adalah tekton. Nah, Yesus juga melanjutkan pekerjaan. Jadi sama seperti kita yang punya pekerjaan, kalian sebagai murid misalnya, itu kan pekerjaan ya. Nah, sama Yesus juga yang lahir sebagai manusia itu juga punya pekerjaan harian sebagai tukang kayu. Oke, nah ini yang paling penting ya, dan ini paling banyak di bagian-bagian dalam Perjanjian Baru atau dalam Injil. Yesus itu disebutkan punya perasaan, punya rasa kemanusiaan, rasa kemanusiawian. Dia pernah lapar, gitu. Dia pernah haus, ya. Ketika dia dicobai di padang gurun, ya, itu kan merasakan lapar, ya. Pada hari ke-40 Yesus merasakan lapar. Nah, lalu dia pernah merasakan sedih ketika mau ditangkap, ya, di Taman Getsemani, ketika murid-murid itu pada bobok semua, terlelap gitu karena ngantuk, karena wadah capek setelah perjamuan sampai larut malam, capek, tertidur. Dan Yesus tahu bahwa dirinya akan ditangkap. Yesus merasakan takut, dia merasakan sedih, dia merasakan khawatir, dia merasakan gelisah, dia merasa cemas. Nah, itu semua merupakan bukti bahwa Yesus juga sama seperti kita, walaupun dia Allah, tapi dia menjadi manusia sungguhan. Dia menjadi manusia yang punya perasaan, yang punya pikiran, yang punya pergulatan dalam batin, gitu. Itu merupakan satu contoh, dan kalian bisa temukan banyak hal di dalam Injil, di mana Yesus lapar, Yesus haus, Yesus marah bahkan di bait Allah. Kalau kalian ingat, Yesus menjungkir balikkan meja itu, meja para pedagang yang berjualan di bait Allah. Nah, itu juga bukti bahwa Yesus juga pernah marah loh, sama seperti kita manusia yang juga pasti pernah marah, ya. Dia dapat menangis, ya. Itu juga tadi sudah kalau kalian buka di kisah-kisah menjelang penangkapan Yesus, Yesus yang sedih, Yesus yang menangis. Lalu bahkan dia pernah berdoa, ya Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu daripada aku. Itu bukti bahwa Yesus bukan hanya sekedar sedih, ya, tapi lebih ke khawatir, cemas, gundah, gulana, gelisah. Dan itu perasaan yang sangat manusiawi. Coba kalau kalian bayangkan ya, kalian besok akan dibunuh, sudah tahu nih, besok akan dibunuh dan ditangkap, dipenjara, terus dibunuh. Nah, pasti kan ada perasaan-perasaan itu. Kurang lebih sama seperti Yesus juga mengalami hal yang demikian. Nah, yang penting juga adalah Yesus itu bergaul dan bertemu dengan banyak orang, ya. Ada range terdekat, dia punya 12 murid, ya, 12 rasul. Itu yang teman mainnya ibaratnya lah, kemana-mana. Sebagian besar mereka mengikuti. Lalu juga ada 70 murid. Ada orang-orang yang mengikuti Yesus yang mungkin kita tidak tahu namanya, kita tidak tahu asalnya, tapi dia punya pengikut. Karena dia juga seorang guru di usia yang ke-30-an, ya, sebelum ditangkap itu Yesus juga datang sebagai guru. Nah, dia juga punya pengikut. Nah, itu juga bukti bahwa Yesus juga pernah menjadi manusia. Dia pernah tinggal di tengah-tengah manusia, bahkan dia pernah mengajarkan kebaikan, dia pernah mengajarkan sesuatu, sehingga dia juga punya pengikut. Bukan hanya 12 murid, bukan hanya 70 murid, tetapi ada begitu banyak. Kalau kalian cek
di kitab suci, di perjanjian baru. Ketika Yesus datang ke tempat A, oh Yesus dikerumuni. Yesus datang ke tempat B, ada mukjizat, Yesus dikerumuni lagi. Bahkan tidak jarang juga Yesus dicobai, ditanyai, disangsikan, nih kamu nih benar gak nih datang dari Allah, seperti itu. Nah itu juga merupakan bukti bahwa Yesus pernah datang ke dunia. Yesus tinggal di dunia, tinggal bersama-sama dengan manusia. Nah, yang terakhir, Yesus juga mengalami nasib yang sama seperti manusia pada umumnya, ya. Seperti Yesus yang datang ke dunia lahir, kita manusia juga sama, datang ke dunia dengan cara dilahirkan, ya. Yesus juga meninggalkan dunia dengan cara yang sama seperti manusia, yaitu mengalami kematian, ya. Sama seperti manusia yang pada akhirnya pasti akan mengalami kematian, begitu juga dengan Yesus, ya. Yesus datang ke dunia dengan cara dilahirkan, tetapi meninggalkan dunia nanti dengan cara juga wafat, dengan cara mengalami kematian, masuk ke dalam alam kematian, ya. Nah, setidaknya ada 8 bukti yang kalian bisa catat. Nanti kalau bingung, ketinggalan, kalian bisa mundurkan videonya, ya. 8 bukti bahwa Yesus itu pernah datang ke dunia. Yesus bukan hanya cerita orang, bukan hanya tokoh dongeng, bukan hanya tokoh rekaan, tetapi Yesus pernah datang ke dunia. Kalau kalian tertarik mau mencari bukti sejarah, ada begitu banyak. Silahkan kalian cari, ya, bukti bahwa Yesus pernah datang ke dunia. Bahkan pernah dicatat oleh sejarah bangsa Romawi, itu juga ada. Tapi setidaknya kita lihat dari bukti-bukti kitab suci dulu, bahwa Yesus itu nggak datang mak cepat dari atas, ya, atau ketika kembali juga dari bawah gitu, ya, enggak. Tetapi Yesus pernah datang ke dunia, tinggal bersama-sama dengan manusia. Yesus menjadi manusia seutuhnya. Dia mengalami tubuh manusia, ya. Kita punya tubuh nih, bisa digenggam. Nah, Yesus juga pernah bisa digenggam, ya. Kita pernah lapar, Yesus pernah lapar. Kita pernah haus, Yesus pernah haus. Kita pernah sedih, Yesus pernah sedih, gitu, ya. Kita pernah marah, Yesus juga pernah marah. Nah, itu merupakan ciri-ciri atau bukti bahwa Yesus sungguh manusia, 100% manusia. Oke, nah sekarang setelah kita melihat ciri-ciri kemanusiaan Yesus, tentu kita juga harus melihat bahwa Yesus itu juga 100% Allah, yaitu kalau tadi 100% manusia, sekarang 100% Allah. Dia juga punya katakanlah karakteristik keilahian, ya, ciri-ciri keilahian, nilai-nilai keilahian. Apa aja? Nah, kalau kalian buka di Injil Yohanes, ya, Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, Yohanes Injil keempat itu di pasal 1, di bab 1, itu dijelaskan, Yohanes menjelaskan dengan cukup panjang dan lebar bagaimana firman itu menjadi manusia. Allah yang berfirman itu, yang tadinya hanya bisa didengar suaranya mungkin, atau disampaikan para nabi, diomongkan para nabi, diwartakan, itu sekarang menjadi manusia, ya. Injil Yohanes memberitakan bahwa asal-usul Yesus itu dari Allah. Yohanes menyebut Yesus sebagai firman, ya, sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Kata-kata ini, kalau kita berkata-kata ini, nah itu kan nggak ada wujudnya nih. Nah, kata-kata ini mungkin kita hanya bisa dengar suara, ya, tapi yang bisa kita dengar dengan suara inilah lalu menjadi manusia real seperti kita, punya daging. Tetapi ingat bahwa Yesus yang punya daging itu juga 100% Allah. Yohanes menuliskan di Injil Yohanes bab 1. Lalu yang kedua, pada waktu kelahiran Yesus, peristiwa Natal, itu ada para malaikat, ya, para malaikat yang menyatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalimatnya jelas, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kristus yang diurapi, dia sebagai manusia, orang yang terpilih, orang yang diurapi, tapi dia juga Tuhan, ya. Dia juga datang dari atas, Allah yang datang dari atas, dan dia lahir di kota Daud atau di Bethlehem, ya. Itu bukti kedua bahwa Yesus sungguh Allah. Siapa yang menyatakan? Para malaikat, ya. Kalau kalian ingat dekorasi Natal itu kan pasti ada yang digantung-gantung tuh kan, ada malaikat, ada tulisannya Gloria in Excelsis Deo, itu malaikatnya pakai sayap itu. Nah,
itu merupakan representasi gambar dari malaikat yang menyatakan salah satu pernyataan malaikat itu adalah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, dia yang diurapi, Tuhan di kota Daud. Nah, yang ketiga, lalu sejumlah bala tentara surga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu yang keempat, ini juga yang menjadi penting ya. Yesus sendiri yang manusia itu, dia juga memberi kesaksian melalui sabdanya yang menunjukkan bahwa ia adalah Allah. Kalau kalian buka di Injil Yohanes ya, masih di Injil Yohanes, itu kalian akan menemukan firman Tuhan seperti ini. Kalimat Yesus seperti ini, aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi walaupun Yesus itu manusia, wujudnya itu manusia, punya daging, punya tubuh, tetapi dia juga adalah Allah. Karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, ya. Dan itu sangat jelas dituliskan oleh Yohanes di Injil Yohanes bahwa Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Lalu barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Lalu aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Lalu selanjutnya Yesus memberi kesaksian akan dirinya yang ilahi, akan keilahiannya itu melalui tindakan dan mukjizat, ya. Jadi kalau kalian lihat ada begitu banyak mukjizat yang kalau dipikir secara nalar ya sepertinya oke sih, mungkin, tetapi sebetulnya lebih tidak mungkin gitu ya. Misalnya Yesus menggandakan roti, Yesus berjalan di atas air, Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Yesus membangkitkan orang yang mati. Nah, itu semua merupakan tindakan mukjizat ya. Tindakan mukjizat yang mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, dan lebih lagi karena Allah itu pemberi hidup ya. Jadi bagi orang Yahudi, Allah itu dipahami pemberi hidup, hayah bahasa Ibraninya, atau ruah, roh ya, kan nafas ya, atau nefesh ya. Jadi Allah yang memberi hidup itu selalu dikaitkan dengan Allah yang punya roh, Allah yang memberi nafas, Allah yang memberi hidup. Nah, sama seperti ciri khas Allah yang memberi hidup ini, Yesus ini juga sama. Yesus ini memberi hidup dalam bentuk apa? Hidup dalam bentuk mengenyangkan orang. Nah, dia memberkati roti, menggandakan roti, memberikan kehidupan bagi orang yang sakit. Ya, dia menyembuhkan orang sakit. Lalu memberi kehidupan yang real, hidup seutuhnya. Dia membangkitkan Lazarus misalnya, yang sudah masuk kuburan, sudah wafat, meninggal, masuk kubur batu itu, lalu dibangkitkan Yesus. Lazarus keluarlah, katanya, keluar. Nah, itu merupakan bukti bahwa Yesus adalah Allah. Allah yang dipahami oleh orang Yahudi sebagai pemberi hidup, yang memberikan hidup itu sekarang bukan hanya memberikan tok, bukan hanya memberikan aja, tapi dia datang sendiri sebagai hidup dalam diri Yesus itu, ya. Lalu pernyataan para murid yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Misalnya ketika Yesus bertanya begini kepada Petrus ya, Petrus, "Oi Petrus, katamu ini aku siapa?" Yesus pernah nanya seperti itu. Lalu Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Itu satu bukti, ya. Lalu ketika Yesus sudah bangkit, Yesus menunjukkan dirinya dan Thomas tidak ada di situ, ya. Lalu ketika Thomas tidak percaya, pokoknya sebelum aku masukin jariku ini ke lambungnya, aku tidak akan percaya. Nah, ketika momen penampakan Yesus yang kedua, ketika di ruangan kecil, lalu Yesus datang mengatakan shalom, damai sejahtera bagimu. Lalu Thomas itu memasukkan jarinya, dan Yesus mengatakan, "Oke, kamu sudah datang kepadaku, sudah melihat sendiri, maka percayalah, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Lalu Thomas itu mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi kalau tadi Simon Petrus sudah menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, Mesias, penyelamat. Lalu yang kedua, Thomas juga mengatakan, ya Tuhanku dan Allah. Nah, yang tidak kalah penting, bukan hanya
murid-murid yang mengatakan, tetapi roh-roh jahat. Kalau kalian pernah melihat atau membaca di dalam Injil, Yesus pernah mengusir roh-roh jahat dari kawanan orang-orang yang pulang dari kuburan itu, dipindah ke babi. Gitu? Nah, roh-roh jahat ini juga berseru, engkaulah anak Allah, ya. Jadi bukan hanya para murid ternyata, tetapi juga orang-orang yang kerasukan, lalu setannya itu dipindahkan ke dalam babi, dan setan-setan itu pun berseru, engkaulah anak Allah, ya. Jadi di sini mau menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh ilahi, sungguh-sungguh Allah. Kalau tadi ada bukti bahwa Yesus adalah manusia, dan di lain sisi juga ada bukti bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah. Nah, mungkin bagi kalian ini agak memusingkan. Memang ini materi yang cukup berat, dan sampai sekarang pun iman Kristiani juga masih dipertanyakan terus-menerus, ya. Kalian bayangkan dari mulai Yesus bangkit sampai sekarang, berapa ribu tahun, ya, 2000 tahun, sekitar 2000 tahun, iman akan Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia itu dipertanyakan. Masih dipertanyakan, tidak masalah, karena memang iman Kristiani itu adalah iman yang mencari pemahaman. Jadi kita bukan beriman kayak orang buta yang ditutup matanya gini, kita nggak bisa ngelihat, enggak. Tetapi iman itu juga mencari pemahaman. Nah, tidak masalah bahwa Yesus sungguh Allah, sungguh manusia itu dipertanyakan. It's okay, monggo. Justru dengan dipertanyakan itulah kita bisa melihat, bisa membedakan. Oh, ketika Yesus lapar, itu sisi manusianya itu sama kayak aku nih, sama kayak kita ini. Tapi ketika Yesus membangkitkan orang mati, kita bisa mengatakan, oh iya, dia ini adalah Allah yang turun ke dalam dunia, Allah yang turun menjadi manusia sama dengan kita, ya. Dan itu semua mau menunjukkan, kita kembali lagi mereview sedikit ke bab 1. Kalau kalian ingat di bacaan Yesaya itu, ya, yang pernah kita diskusikan bersama di grup WA, di Yesaya, dan Nabi Yesaya mengatakan bahwa akan datang seorang juru selamat. Gelarnya apa? Gelarnya adalah Immanuel. Immanuel adalah Allah yang menyertai kita, Allah beserta kita. Allah datang kepada kita, Allah mengunjungi kita. Dalam diri siapa? Dalam diri Yesus yang 100% Allah dan 100% manusia. Oke, nah setelah ini kita akan diskusi. Nanti akan ada beberapa ayat. Silahkan kalian mengelompokkan, ya. Jadi di grup WA nanti akan ada beberapa ayat kitab suci. Kalian bisa mengelompokkan, oh ini bagian kemanusiaan Yesus, Pak. Oh ini bagian kealahan Yesus. Nah, itu akan menjadi tugas kita bersama. Kita akan memperdalam untuk lebih melihat dengan jelas. Oh, ketika berbicara tentang A, itu mau ditunjukkan sisi kemanusiaan Yesus. Ketika berbicara tentang B, itu mau ditunjukkan sisi keilahian Yesus. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan Bapak untuk video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.